semuanya. Hari ini kami akan membahas salah satu fenomena alam yaitu eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Eutrofikasi adalah pencemaran air yang disebabkan oleh masuknya nutrisi yang berlebihan ke dalam ekosistem perairan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya blooming algae sehingga mempengaruhi kehidupan biota air bahkan hingga menyebabkan kematian. Beginilah penampakan dari kehidupan biota air pada kondisi yang tidak normal. Sebagai penyebab utama dari eutrofikasi, kelompok nutrisi yang pada umumnya masuk ke dalam perairan adalah unsur fosfor dan nitrogen. Unsur fosfor dan nitrogen biasanya bersumber dari kegiatan pertanian seperti pada penggunaan pupuk atau limbah rumah tangga seperti limbah dari deterjen. Pada data yang ditunjukkan, terlihat bahwa penyumbang utama fosfor adalah hasil dari kegiatan peternakan yang diikuti dengan human sources, pupuk, dan deterjen. Selanjutnya, bagaimana siklus fosfor di lingkungan? Fosfor adalah unsur kimia yang ditemukan di bumi dalam berbagai bentuk senyawa, seperti ion fosfat, ortofosfat, atau polifosfat yang terletak di air, tanah, dan sedimen. Fosfor bergerak dalam siklus melalui batuan, air, tanah, sedimen, dan organisme. Seiring waktu, hujan dan pelapukan menyebabkan batuan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Fosfat anorganik kemudian didistribusikan di tanah dan air. Tanaman mengambil fosfat anorganik dari tanah. Tanaman kemudian dapat dikonsumsi oleh hewan. Begitu berada di tumbuhan atau hewan, fosfat dimasukkan ke dalam molekul organik seperti DNA. Ketika tumbuhan atau hewan mati, ia membusuk dan fosfat organik dikembalikan ke tanah. Di dalam tanah, bentuk fosfat organik dapat tersedia bagi tanaman oleh bakteri yang memecah bahan organik menjadi bentuk fosfor anorganik. Proses ini dikenal sebagai mineralisasi. Fosfor dalam tanah dapat berakhir di saluran air dan akhirnya mencapai lautan. Sesampai di sana, fosfat dapat masuk ke dalam sedimen dari waktu ke waktu. Seperti yang sudah disebutkan di awal, deterjen merupakan salah satu penyumbang utama fosfor ke lingkungan. Deterjen merupakan salah satu surfaktan yang sangat efektif dalam mengeluarkan bahan asing dari permukaan yang kotor dan menahannya dalam bentuk suspensi. Kandungan fosfor dalam deterjen biasanya dalam bentuk natrium tripolifosfat. Karena deterjen memberikan dampak yang cukup besar terhadap lingkungan, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membatasi penggunaan kandungan fosfat dalam deterjen. Sumber fosfor lainnya diperoleh dari pupuk yang biasa digunakan pada kegiatan pertanian. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman. Dampak yang diberikan dari penggunaan pupuk terhadap lingkungan yaitu penggunaan pupuk anorganik seperti pupuk fosfat dan nitrat dalam bidang pertanian dapat menyebabkan eutrofikasi. Fosfor dalam pupuk ada dalam bentuk P2O5. Contoh kasus terjadinya eutrofikasi akibat penggunaan pupuk ditampilkan pada gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, terjadi lonjakan pertumbuhan gulma air dan meningkatnya sedimentasi. Selain itu, limbah nutrisi berasal dari hasil penggunaan pupuk kimia pada lahan pertanian, seperti sawah irigasi, sawah tada hujan, dan lahan sayuran yang terbawa aliran sungai dan bermuara di waduk alam Rawapening. Lalu bagaimana cara untuk mencegah terjadinya eutrofikasi? Hal pertama yang dapat dilakukan di masyarakat yaitu tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai,
Menggunakan pupuk organik, menggunakan pupuk anorganik secara bijaksana dan sesuai dosis, tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung aditif fosfat. Yang kedua adalah dari sisi pemerintah, yaitu membuat regulasi agar pengusaha tidak menggunakan fosfat dalam deterjen, sabun, makanan, dan minuman. Peran pemerintah dalam sektor pertanian agar tidak menggunakan pupuk fosfat secara berlebihan, mengontrol pertumbuhan penduduk, melakukan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan menghilangkan atau mengubah fosfat menjadi senyawa dalam bentuk lain, seperti membentuk ortofosfat tidak larut. Dengan reaksi yang terjadi di bawah ini, fosfat diubah menjadi besi fosfat hidrat atau aluminium fosfat hidrat. Selain itu, dapat juga diubah dengan proses presipitasi. Dengan reaksi yang terjadi di bawah ini, fosfat diubah menjadi endapan kalsium fosfat hidroksi apatit. Yang terakhir yaitu penggunaan mikroorganisme seperti Acinetobacter. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah memperhatikan.